Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Bridal Jatim Show, seri pertama ini kita akan mengangkat sebuah inovasi yang sangat luar biasa yang pada saat kompetisi inovasi pelayanan publik atau Kofaplik mendapatkan tahun 2022 mendapatkan 30 besar, yaitu agrowisata Ulat Sutra berbasis edukasi yang digagas oleh Balitbang Provinsi Jawa Timur pada saat itu, yang sekarang pindah jadi Berida, yang dengan inisiator Bapak Antok namanya, tapi nanti lengkapnya kita akan kita bahas. Oleh karena itu, pada Bridal Jatim Show kali ini kita menghadirkan dua sosok luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Insinyur Endah Rimbawati, Magister Manajemen. Selamat pagi Bu Rimba. Selamat pagi Bapak. Ya, beliau adalah Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Beliau yang memasukkan inovasi ini dalam kompetisi atau Kofaplik tersebut. Dan kita hadirkan Bapak Raden Arianto Nugroho Eko Prayitno. Namanya panjang ya, tapi disingkat Pak Anto ya. Disingkat Pak Anto. Beliau adalah inisiatornya, penggagasnya tentang bagaimana wisata Ulat Sutra berbasis edukasi. Nah, kita bahas mengapa ini adalah bisa masuk 30 besar, dan tentunya tidak main-main. Para juri tentunya tidak akan gegabah untuk memasukkan menjadi 30 besar inovasi ini. Nanti kita akan diskusi. Nah, sekarang ke Bu Rimba ini. Bu Rimba, apa sih yang penjenengan pikirkan pada saat itu bisa memasukkan agrowisata Ulat Sutra berbasis edukasi dimasukkan ke dalam kompetisi inovasi pelayanan publik pada tahun 2022? Bisa dijelaskan Bu Rimba? Untuk Ulat Sutra ini karena memang ada kebaruan Bapak. Kan Kofaplik itu kan yang dinilai adalah kebaruan dan keunikan, keunikan Pak. Ya. Dan kebaruannya ini yang pertama memang Ulat Sutra yang dikembangkan, yang dibudidayakan ini bukan merupakan Ulat Sutra yang seperti biasanya yang makan daun murbe yang disebut dengan Bovis mori ya. Tapi ini adalah Ulat Sutra yang jenis eri, yaitu Samia Cynthia Regini. Namanya memang bagus sekali Pak, sesuai dengan cantik-cantiknya Ulat Sutranya itu. Nah, ini pertanyaan pertama itu, kok bisa kenal Pak Anto itu Pak Anto itu di mana atau seperti apa? Apakah beliau datang ke penjenengan atau bidang ekbang yang mencari kira-kira inovasi yang kita kemarin bekerja sama dengan Jember Pak itu yang kemarin dari Jember Jember yang kemarin mengenalkan dengan Pak Anto itu. Jadi inovasi itu penjenengan seleksi itu atau seperti apa? Iya Pak, karena kemarin kan memang Balitbang itu mencari yang terbaru, yang kebaruan, yang inovatif Pak. Kami menemukan di sana Ulat Sutranya kok beda, makanya pakai jarak kepiar, bukan daun murbe dengan menggunakan daun jarak kepiar. Tapi Bu Rimba, penjenengan kan di bidang ekonomi dan pembangunan. Apakah agrowisata Ulat Sutra ini nanti memberikan efek terhadap peningkatan ekonomi? Insya Allah nggih Pak, karena gini, kalau biasanya Ulat Sutra biasanya kan pelakunya adalah pengusaha yang untuk yang produksi, tapi ini adalah yang pelakunya adalah pemberdayaan masyarakat dan ini Pak, pemberdayaan masyarakat, dari semua masyarakat bisa melakukannya. Nggih Pak, terutama juga kita juga meng-hire dari kaum disabilitas. Baik, nanti lebih lanjut akan saya sampaikan ke Bu Rimba lagi, tapi kita sekarang bergeser ke Pak Anto ini.
namanya cukup panjang, ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 nama tetangganya dijadikan satu gitu. Pak Anto, sebelum teknis ke agrowisata Ulat Sutra ini, penjenengan ceritakan siapa sih Pak Anto itu sebenarnya? Coba apakah beliau penjenengan itu dari LSM atau NGO atau cuma berwira swasta atau seperti apa? Silakan. Jadi saya ini hanyalah wira swasta, namanya Persis. Nah, kita berdiri memang mulai tahun 2015. Yang awalnya memang kita proyek oriented. Dan dengan berjalannya waktu ternyata Ulat Sutra ini adalah ada seni sosial yang dapat kita. Oh, jadi bukan faktor ekonomi tapi sosial juga. Akhirnya kita balik dari proyek oriented kita menjadi bisnis, sosial bisnis. Seperti itu. Oh gitu. Bisnisnya itu tepatnya di mana ya Pak Anto? Di Purwodadi Pak. Di Purwodadi. Itu mempunyai lahan berapa hektar atau berapa ratus hektar kita bukan kapitalis ya, jadi kita juga membeli masyarakat. Kita seperti mulai ada Pasuruan, Malang, Lamongan, sampai di Jawa Tengah pun kita ada. Oh jadi bisnis Ulat Sutra ini bukan hanya di Purwodadi saja, tapi pusatnya di Purwodadi. Pusatnya di Purwodadi. Oh, seperti betul ya. Terus apa yang menginspirasi Pak Anto mengapa bisnisnya ke Ulat Sutra? Bukan bisnis sapi gitu. Kenapa? Awalnya seperti ini Pak, kita melihat peluang saja. Jadi kita itu 98% Sutra itu adalah impor. Awalnya seperti itu. Sutra itu adalah impor. Tapi kalau kita berdiri sendiri nggak mungkin bisa untuk memenuhi. Kita nggak usah terlalu menunggu, kita harus 100%. Tapi kita dengan 10%, 20% itu sudah dapat membantu mereka. Oh betul. Ya. Tapi bisnis Ulat Sutra ini memang menjanjikan ya Pak? Sangat menjanjikan Pak, tetapi harus ada dukungan dari pemerintah. Oh, selama ini penjenengan kolaborasi pemerintah di dinas apa atau bisa diceritakan? Sementara ini kalau dengan provinsi dengan Balitbang. Dengan Balitbang, dengan Kabupaten di Disperinda. Dengan Disperinda, baik ya. Terus sekarang coba diceritakan bisnis ini kepada para pemirsa Brida Jatim Show itu bagaimana membudidayakan Ulat Sutra itu kok bisa jadi inovasi. Saya kira Ulat Sutra ini adalah kan sama gitu ya. Bahannya, kualitasnya juga saya kira sama, tapi tadi disebut sama Bu Rimba, ternyata makanannya berbeda itu. Ya itu ya. Makanannya seafood atau steak atau apa saja bisa diceritakan. Bagaimana ini saya melihat ada contoh-contoh semacam ini ya. Jadi Ulat Sutra itu yang mana itu? Yang ini Pak, ini adalah Ulat Sutra. Ulat Sutra. Jadi siklusnya cuma 20 hari. 24 hari kita panen. Nanti akan jadi seperti ini Pak. Ini adalah kepompong Pak. Oh itu kepompongnya. Nah, bisa melihat Pak Anto? Bisa Pak. Oke. Ini adalah kepompongnya. Saya tidak berani untuk melihat ulatnya. Saya belum tahu udah geli gimana. Bu Rima juga takut jelas. Bukan takut ya, geli ya benar. Ini Masya Allah. Pembuatan kepompongnya mungkin saya silakan Bu Rima. Pembuatan kepompongnya ini lebih berkehewanan Pak dibandingkan dengan bombix mori. Kalau dengan bombix mori, kokonnya itu dengan pupanya kita rebus sekalian. Jadi pupanya nanti ini kan kita seperti membunuh pupa. Kalau ini tidak Pak. Jadi pupanya dikeluarkan dulu sehingga bisa kokonnya aja yang kita rebus. Jadi ini pihak dari luar negeri itu bisa lebih menerima karena lebih berperi ke manusia. Berperi ke hewan. Terus Pak Anto, ini ulat ini juga nanti akhirnya jadi kepompong, kemudian muncul kupu-kupu gitu. Jadi nanti ini kita tuangkan dalam yang namanya pupa itu Pak. Setelah itu pupa ini akan menjadi kupu-kupu menjadi generasi berikutnya. Terus kupu-kupu itu penjenengan juga punya apa ya? Sarangnya kupu-kupu. Oh gitu ya. Bikinkan seperti itu. Oh Masya Allah. Saya ingat betul di daerah Sulawesi mana itu ya, Sulawesi Selatan itu ya, itu kan kupu-kupu banyak itu bisa diawetkan juga ya kupu-kupu. Bisa. Dan kupu-kupunya berbeda, bagus ya, bagus ya. Kupu-kupunya ini hitam seperti kupu-kupu kajaran, cuma dia mini. Oh begitu. Terus mau dilanjutkan, saya melihat tadi ulat itu ada yang warna hijau. Ya. Coba bisa dilihat itu ada warna hijau ya. Yang ini ada yang putih, ada yang hijau, ada yang kotor-kotor Pak. Ini cuma warna aja. Oh warna aja. Oh gitu, tapi hasilnya sama. Sama. Itu siklusnya berapa hari? 24 hari. Oke. Nah, yang jadi inovasi, yang jadi pembeda, khasnya apa jenengan tadi disinggung Bu Rimba tadi,
makanannya. Biasanya makanan apa sebenarnya pengen ganti makanan apa? Bukan ganti Pak, ini adalah jenis yang lain. Jadi sementara ini orang-orang mengenal bahwa Supra itu adalah makanan muda, mulai kita kecil dulu. Dan itu tidak berkelanjutan, tidak sustainable karena dimatikan. Nah, sebenarnya ini lebih sustainable dan ramah lingkungan. Karena ini kita keluarkan kupanya, kita budidaya, kepopongnya kita jadikan kapasnya seperti ini Pak. Oke. Ini adalah kapasnya. Setelah menjadi kapas ini kita pintal, rata-rata yang pintal adalah teman-teman disabilitas. Oh, jadi yang memintal itu adalah kaum disabilitas. Penjenengan punya karyawan disabilitas berapa kalau boleh tahu? Terus terang kita nggak punya karyawan Pak. Oh. Karena kita banyak kerjasama, jadi kita banyak kolaborasi. Oh, kegiatannya lebih manusiawi daripada kita punya karyawan. Tapi tentunya dia atau kaum teman-teman disabilitas itu saudara kita itu kalau sudah membantu memintal tentunya akan mendapatkan honorarium atau gaji gitu ya. Oh, masa Allah. Jadi mereka bisa bekerja di rumah masing-masing. Tentunya disabilitas kan mobilitasnya kurang. Jadi mereka bekerja di rumah masing-masing. Nanti kalau mereka sudah selesai dari pengurusnya ataupun kita terus mengambil. Oke. Nah, sekarang sudah jadi kepompong, kemudian jadi kapas. Kapas itu dipintal, nanti jadi benang. Itu produknya seperti apa saja? Setelah jadi benang nanti kita tenun Pak sama teman-teman milenial. Berarti menggalang disabilitas itu menggalang kaum muda juga ke milenial, masa Allah. Ya, jadi kita mengubah mindset pemuda bahwa mereka nggak harus ke pabrik, juga nggak harus ke dinas ya seperti itu. Rata-rata seperti itu. Nah, sekarang kita mencoba untuk mendekati teman-teman milenial ini untuk bisa berusaha sendiri. Baik. Nah, terus hasilnya itu seperti ini ya? Iya, Pak. Bisa dijelaskan. Ini bisa jadi sepatu ya? Iya. Jadi kita banyak produk Pak. Awalnya itu memang kain seperti ini Pak. Kain seperti ini. Kain seperti ini. Dan ini tahan api nih Pak. Ini tahan api. Iya. Bisa Pak. Saya kok tidak percaya ini tahan api. Bisa diajukan. Boleh. Oke. Apa kamera bisa dilihat itu? Iya. Ini betul-betul tidak terbakar ya? Tidak terbakar sama sekali. Oh. Tidak terbakar. Kalau yang ini bukan. Oh iya bukan ya, yang ininya betul ya. Baik ya. Jadi para pemirsa ini sudah contoh bahwa untuk melihat keaslian dari Supra itu adalah dia tahan api, ya tahan api segala macam itu. Ini kainnya ya. Kainnya. Oke baik ini. Setelah kainnya dibuat nanti, dia akan bisa menjadi sepatu, tas, topi dan sebagainya. Ini sepatu ini, sewu betul. Ya. Ini kelihatannya beberapa waktu yang lalu Bu Rimba pernah pakai tas ini berarti ya? Masya Allah. Ini banyak tas, juga ada sepatu. Ada sepatu Kak. Ini juga ada kain ya? Iya, itu benar ya. Ya. Tapi pengguna Supra semacam ini di Indonesia itu banyak juga. Sebenarnya ada kelas tertentu Pak. Ada masyarakat yang betul-betul itu menghormati. Ramah lingkungan, sustainable. Jadi ada kelas-kelasnya. Dan mewah ya, betul ya. Karena kembali lagi kita itu masyarakat Indonesia itu menafsirkan bahwa Supra itu adalah yang kecil menggunakan. Oh gitu. Padahal ini tidak harus semacam itu ya. Karena Supra ini kalau kita fabrikasi mereka tidak bisa berdiri sendiri Pak. Harus dicampur dengan yang lain. Oh masa. Kalau kita memang ingin mengkilat dan sebagainya kita harus campur dengan polyester. Oh. Dan itu kualitasnya menjadi berkurang. Jadi berkurang. Kalau ini betul-betul asli ya. Betul asli. 100% dari benang Supra. Ini konon Pak Ako juga sempat mengekspor ya di beberapa negara di luar negeri. Kira-kira negara mana saja ya Mas? Australia, Amerika, serta Eropa. Untuk sekarang ini kita lagi mau bekerjasama dengan Jepang. Bekerjasama dengan Jepang juga karena dasarnya dari lingkungan. Mereka suka ini kalau sustainable, ramah lingkungan, sama memang bisa bersettle, bisa ditelusuri. Betul ya. Lah, sekarang ada agak sedikit sensitif ini pemirsa bahwa tentang harga ini. Kalau harga ini sudah jadi ulat dari Supra begitu, produk ini sampai berapa Mas? Kalau yang itu 2 juta. 2 jutaan ya, sama seperti ini tadi ya. Kalau sepatu seperti itu? Yang tinggi itu 2,5 juta.
2,5 juta. Kalau yang ini 1,6 ya. Tapi kalau kualitas tidak ya. Pasti memang limited, Pak. Limited ya. Limited ya. Luar biasa ini, luar biasa. Nah, kalau seandainya misalkan ini diproduksi kemudian dijadikan semacam ini dengan ekspor dengan harga sekian, itu margin keuntungannya kira-kira seberapa? Sebenarnya gini Pak, kita margin keuntungan nggak besar karena memang kita harus membagi semuanya. Jadi di dalam kita ini kita sudah membagi dari komodita itu dari 25%, untuk pemintal itu 20%, dan untuk 15%, untuk pengolahan 20%, sedangkan untuk itu 20% aja kemungkinan. Gitu. Jadi Pantok dapat berapa ini? 20% Masya Allah luar biasa. Tetapi kepuasan seseorang tidak harus finansial ya, tapi benar ya gitu. Nah ini pendapatnya Bu Rimba dengan sosok seorang Pak Anton ini dengan bisnis yang sebenarnya bagus, menjanjikan dan sebagainya. Pendapat Bu Rimba seperti apa ini? Ini apa Pak atau ini dilestarikan atau seperti apa? Silakan Bu Rimba. Kalau menurut saya ini karena pemberdayaan masyarakat Pak, ini basisnya adalah pemberdayaan masyarakat sampai kaum disabilitas juga banyak sekali nih yang di-hire sama Pak Anto ini untuk kaum disabilitas, ada ratusan Pak. Jadi perlu dilestarikan, mungkin harus ada Pak Anto yang lain sehingga di Jawa Timur tidak hanya Pak Anto yang di Purwodadi saja, mungkin kawasan hutan yang lainnya itu juga harus ada Pak Anto yang lain lagi sehingga usaha ulat sutra itu tidak hanya menjadi komoditas yang utama di Jawa Timur gitu Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, terus terakhir dari Pak Anto ini, kira-kira harapan apa Pak Anto dengan agrowisata Ulat Sutra ini menjadi 30 besar di Publik ya, diakui secara nasional. Pengen punya harapan apa? Silakan, mimpi apa dengan hal ini? Ya, jadi dalam arti gini Pak, kalau memang nanti ini edukasinya akan terjadi, kita makin mengenalkan kepada masyarakat Indonesia bahwa ada sutra itu memang bukan yang mau kita kenalnya dan kita memang minta juga mereka karena selama ini kita jalan di manual semua. Kalau kita sampai jalan di fabrikasi, kita dapat mencukupi kebutuhan dari benang sutra yang selama ini impor ya, betul. Dan kita juga memperkenalkan masyarakat bahwa kita harus ramah lingkungan, kita harus Masya Allah, pemirsa, sosok Pak Anto itu sampai tidak menyinggung dia butuh modal lagi pun tidak. Luar biasa. Baik para pemirsa, inilah Berita Jatimsu seri pertama yang sangat luar biasa. Sebelum saya akhiri, ada satu kata yang sangat luar biasa dari pengalaman sosok Pak Anto yang diharapkan Bu Rimba ada banyak Pak Anto lagi. Itu adalah bahwa inovasi adalah katalisator kesejahteraan. Semakin kita banyak berinovasi, maka akan berharap kesejahteraan kita akan meningkat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Berita Jatimsu seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.